to Miskaya Channel. Hari ini kita belajar apa ya? Nah, sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum ya. Klik pula tombol like dan share agar video seputar pendidikan ini bisa dinikmati dan bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video yang terbaru dari kita. Let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Nah, sekalian, bagaimana kabarnya ya? Masih dalam keadaan sehat semuanya? Mudah-mudahan kamu semua bertambah sehat. Dan kita menginjak pelajaran berikutnya, yang mana kemarin kita pelajaran tentang korban. Gimana, sudah dikerjakan tugas-tugas kemarin itu? Nah, kalau tugas tidak dikerjakan, tolong ya nanti dibawa ke sekolah ketika kita dirosah. Nah, itu pada hari Selasa kita dikumpulkan. Anak-anak sekalian, kita selesai mengerti atau pengertian tentang korban yang telah kami sampaikan, pada pelajaran yang lalu, dengan tugas-tugas sampai pada pengamatan yang secara langsung pelaksanaan korban. Untuk berikutnya, materi berikutnya adalah marilah kita buka pelajaran, yaitu halaman 4 ya, hemat lalu. Karena itu sebelum kita menginjak pelajaran tersebut, marilah kita membaca dulu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Anak-anak sekalian, sekarang kita mempelajari atau mengetahui mengenal binatang apa saja yang boleh dipergunakan untuk kurban. Jadi tidak semua binatang ya, jadi ada ketentuan-ketentuannya, jenisnya dan sifat-sifat binatang kurban itu sudah ditentukan di dalam aturan agama. Sekarang kita simak, mari kita baca bersama ya. Ini dalil atau pedoman ayat yang menerangkan tentang jenis binatang kurban. Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Yang jelas yang dipergunakan jenis binatangnya adalah binatang ternak. Binatang ternak apa saja yang bisa atau boleh dipergunakan untuk kurban? Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun, summa bakorun, summa ghanamun, au syatun, miring syatun, summa jamusu. Nih binatang yang paling baik untuk kurban ya, yaitu binatang ternak. Ini artinya binatang ternak yang utama dijadikan kurban adalah
Yang pertama unta. Nah, di sini nggak ada ya, di Lamongan tidak ada, di Indonesia tidak ada yang kurban unta. Ini ada di tanah Arab sana, di Mekah, di Madinah. Kurbannya unta. Kemudian sapi atau lembu. Biasa orang mengatakan lembu atau sapi. Nah itu kambing. Gunamun, syatun. Gunamun itu kambing yang itu, kambing apa namanya? Pedus Jawa. Yang bulunya coklat, hitam, putih, itu gunamun. Kalau syatun itu wedhus gibas yang bulunya itu loh, apa namanya, beludut itu ya. Ini yang biasanya yang banyak di Arab sana, tapi di Indonesia juga ada. Ini syatun. Kemudian jamus adalah kerbau. Jadi kerbau boleh dipergunakan untuk korban ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, kemudian korban atau binatang-binatang itu dibuat korban ini ditentukan juga. Watu jziul ibilu an sab'atin am khamsatin. Binatang atau unta boleh dijadikan korban untuk 5 sampai 7 orang. 5 sampai 7 orang. Unta itu kalau dibuat korban boleh dipergunakan 5 orang. Di bapaknya, ibunya, dan anak-anaknya itu boleh. Di 5 orang korban 1 unta. Untuk unta. Kemudian batu jziul baqaru an sab'atin wal jamusu li khamsatin aw sab'atin. Sedangkan sapi atau lembu boleh dijadikan korban untuk 7 orang. Dan binatang kerbau boleh dijadikan korban untuk 5 sampai 7 orang. Jadi urunan boleh, urunan sapi harganya berapa, urunan berapa sudah. Kemudian yang urun itu yang diniatkan untuk yang urun itu boleh. Atau satu orang membeli kemudian diberikan, ada diperuntukkan 7 orang itu sapi atau kerbau. Selanjutnya watu jziul ghanamu awisyati an wahidin. Sedangkan binatang kambing dijadikan kurban hanya untuk 1 orang. Jadi kambing itu tidak boleh kambing dibuat korban sekeluarga, tidak boleh. Kambing hanya untuk 1 orang. Ya, ini ada tanbihun. Tanbihun itu artinya peringatan. Nah, peringatan. Coba ini dibaca, ini bahasa Indonesia, tulisan pego. Korban kambing gibas. Itu loh, gibas yang bulunya berintik itu ya, bulunya berintik. Itu biasanya kalau di tanah Arab sana, di negara sana itu buat ya dipotong, digunduli, dicukur, nah buat karpet. Jadi korban kambing gibas itu lebih utama daripada kambing Jawa. Tapi di sini jarang ada kambing gibas, ya ada tapi jarang. Jadi kambing gibas lebih baik atau lebih utama dari kambing Jawa. Urutan binatang selanjutnya, urutan binatang di atas tanpa melihat nilai harga dan banyaknya daging. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi, lembu liar. Lembu liar itu sapi liar, banteng, sapi alasan, sapi yang ada di hutan ya. Terus rusa tidak sah untuk korban. Sudah paham yang tadi itu?
Sekarang berikutnya kita mempelajari tentang sifat-sifat binatang kurban. Binatang yang afdol atau lebih utama untuk kurban adalah satu, binatangnya berbadan gemuk, dua, berwarna putih, terus sehat. Ada binatang yang makruh untuk dibuat kurban. Makruh itu ya sebaiknya jangan, ya, pilihlah yang tadi saja. Jadi ini dihindari, jangan sampai dibuat kurban karena hukumnya makruh. Binatang yang bagaimana itu? Yang pertama, telinganya cacat. Bagaimana telinganya itu suwek atau hanya satu, ya, itu telinganya cacat. Itu ya boleh, tapi tidak baik. Terus tidak bertanduk, gak duwe sungu, protol sungune. Ini ya, ini tidak baik atau makruh dibuat kurban. Yang ketiga yaitu baru dipotong bulunya, ada apa, gundul. Selanjutnya perlu diketahui lagi yaitu ada binatang yang tidak sah untuk kurban, tidak sah, tidak diterima oleh Allah kurbannya. Karena apa? Binatang yang bagaimana yang tidak sah untuk kurban? Yaitu satu, binatang yang buta salah satu atau kedua matanya, yang kedua kakinya pincang, ya. Jadi jangan sampai kita kurban dengan kambing yang kakinya pincang. Yang ketiga, binatangnya itu sakit. Sakit, kurus, sakit ya. Sakit itu binatang itu juga bisa sakit. Jadi ketika binatang itu sakit, jangan sekali-kali dijadikan untuk kurban karena tidak sah. Yang keempat, terlalu tua. Ini ada pedoman dari dawuhnya Rasulullah. Ya, kenapa kok tidak diperbolehkan kurban yang 4 itu? Karena berdasarkan sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi'u fil adhahi al-awra'ul bayyinu awraha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu arjuha awdul'uha wal ajfanu al bayyinu allati la tunqi. Rawahul Ahmad. Rasulullah bersabda, 4 hal yang tidak boleh pada hewan kurban. 1, buta mata yang jelas kebutaannya. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya, ya nggak mau makan, sudahlah ya, jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang yang jelas pincangnya, jelas deglok. Kalau pincang sedikit ya itu tidak apa-apa. Yang keempat, kurus dan tidak bersumsum, kurus sekali sampai tidak ada dagingnya, tidak ada sumsumnya, ya kelentuk. Nah itu katanya Nabi tidak boleh untuk berkurban, untuk dijadikan kurban. Demikian anak-anak sekalian pengertian tentang jenis binatang kurban dan sifat-sifat binatang kurban. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan kita semua menyaksikan bagaimana kurban-kurban yang disembelih kemarin itu sudah memenuhi syarat atau belum. Pasti kamu kemarin tahu pelaksanaannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.